Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Nabila, NIM 241186206052 dari kelas 4B PGSD. Di sini saya akan menjawab tugas UTS dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Abdoluddin SPDI MPDI. 1. Apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, atau hasil belajar seseorang melalui serangkaian pertanyaan atau tugas tertentu. Aspek-aspek perencanaan tes yaitu 1. Menentukan tujuan tes untuk mengetahui apa yang ingin diukur, misalnya hasil belajar, kemampuan awal, atau evaluasi akhir. 2. Menentukan kompetensi atau indikator, menentukan materi dan kemampuan yang harus dicapai peserta didik. 3. Menyusun kisi-kisi tes. Kisi-kisi menjadi pedoman dalam penulisan soal agar sesuai dengan tujuan. 4. Menentukan bentuk tes, misalnya pilihan ganda, huraian, praktik, wawancara, atau observasi. 5. Menentukan jumlah dan tingkat kesukaran soal. Soal harus bervariasi antara mudah, sedang, dan sukar. 6. Menentukan waktu dan teknik pelaksanaan, menyesuaikan waktu pengerjaan dan prosedur pelaksanaan tes. 7. Menentukan pedoman penilaian, menyiapkan kunci jawaban, dan rubrik penilaian. 2. Bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, aspek kognitif adalah mengukur kemampuan berpikir peserta didik. Langkah pengembangannya dengan menentukan indikator pembelajaran, menyesuaikan dengan tingkat kemampuan berpikir, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Menyusun soal sesuai indikator. Contohnya C1 yaitu mengingat. Dengan indikator, siswa dapat menyebutkan bahan utama fotosintesis. Soalnya, sebutkan 2 bahan utama yang diperlukan tumbuhan dalam proses fotosintesis. Jawabannya, air dan karbon dioksida. Contoh yang kedua, ada C3, yaitu menerapkan. Dengan indikator, siswa dapat menerapkan konsep fotosintesis dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya, mengapa tanaman yang diletakkan di tempat gelap mengalami pertumbuhan yang kurang baik? Jawaban, karena tanaman yang tidak mendapatkan cahaya matahari yang diperlukan untuk fotosintesis. Dan contoh yang ketiga yaitu C4 atau menganalisis. Indikatornya, siswa mampu menganalisis pengaruh cahaya terhadap fotosintesis. Soalnya, perhatikan 2 tanaman berikut. Tanaman A diletakkan di tempat terang, tanaman B diletakkan di tempat gelap. Analisis perbedaan pertumbuhan kedua tanaman tersebut. Jawabannya, tanaman A tumbuh lebih baik karena memperoleh cahaya untuk fotosintesis, sedangkan tanaman B pertumbuhannya terhambat. B. Aspek afektif, mengukur sikap, minat, nilai, dan karakter. Langkah pengembangannya menentukan sikap yang akan diukur menggunakan teknik observasi, angket, atau skala sikap. Menyusun indikator perilaku. Contoh indikator: disiplin, hadir tepat waktu, kerjasama dalam kelompok, tanggung jawab terhadap tugas. Contoh: selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. C. Aspek psikomotor, mengukur keterampilan praktik atau tindakan. Langkah pengembangannya dengan menentukan keterampilan yang dinilai, menyusun tugas praktik, membuat rubrik penilaian. Contohnya, praktik menggunakan mikroskop. Rubriknya, ketepatan penggunaan alat,
kerapian kerja, keselamatan kerja, serta ketelitian hasil. 3. Apa ciri butir suatu tes disebut baik? Jelaskan. 1. Ada valid. Butir tes harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya, soal harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar. Contohnya, jika indikator pembelajaran adalah peserta didik mampu menghitung luas segitiga, maka soal yang baik adalah hitunglah luas segitiga yang memiliki alas 10 cm dan tinggi 8 cm. Bukan soal tentang sejarah matematika karena tidak sesuai dengan indikator. Yang kedua, ada reliable atau dapat dipercaya. Tes harus memberikan hasil yang konsisten apabila digunakan berulang kali pada kondisi yang sama. Artinya hasil tes stabil, tidak berubah-ubah secara drastis. Contohnya, jika seorang siswa memiliki kemampuan tinggi, maka pada pengukuran berikutnya nilai tetap relatif tinggi. Tes yang reliable, petunjuknya jelas, penilaiannya tetap, tidak membingungkan siswa. Yang ketiga, objektif. Hasil penilaian tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi guru. Semua siswa dinilai berdasarkan aturan yang sama. Contohnya, pada soal pilihan ganda, jawaban benar hanya satu. Siapapun pemeriksanya, hasilnya tetap sama. Contohnya pada soal uraian, yaitu pedoman penstokoran, rubrik penilaian agar penilaian lebih objektif. 4. Memiliki daya pembeda. Butir soal harus mampu membedakan siswa yang menguasai materi dan siswa yang belum menguasai materi. Contohnya, siswa pandai dapat menjawab dengan benar, sedangkan siswa yang kurang memahami materi dapat mengalami kesulitan. Jika semua siswa menjawab benar atau semua salah, maka soal tersebut tidak memiliki daya pembeda yang baik. 5. Tingkat kesukaran sesuai soal. Tidak boleh terlalu mudah atau terlalu sulit. Tingkat kesukaran harus seimbang, yaitu ada soal yang mudah, sedang, dan sulit. Contoh soal terlalu mudah, yaitu 2 tambah 2 sama dengan ini terlalu mudah untuk siswa SMA. Dan soal yang terlalu sulit, materi yang belum pernah diajarkan. Soal yang baik biasanya didominasi tingkat kesukaran yang sedang. 6. Praktis dan efisien. Tes mudah dibuat, dilaksanakan, diperiksa, dan diolah hasilnya. Ciri praktis, bahasanya yang sederhana, waktu pengerjaan sesuai, biaya tidak mahal, dan mudah dipahami oleh siswa. 7. Menggunakan bahasa yang jelas. Bahasa dalam soal harus mudah dipahami, sesuai perkembangan siswa, tidak menimbulkan penafsiran ganda. Contoh soal buruk yaitu jelaskan kemungkinan fenomena tersebut berdasarkan perspektif tertentu. Kalimat ini terlalu umum dan membingungkan. Contoh soal yang baik, jelaskan pengaruh cahaya matahari terhadap fotosintesis. Ini lebih jelas dan lebih spesifik. 8. Pengecoh, berfungsi baik untuk pilihan ganda. Pada soal pilihan ganda, alternatif jawaban salah atau distraktor harus masuk akal, menarik siswa yang belum memahami materi. Contohnya, soal Ibu kota Indonesia adalah A. Jakarta, B. Surabaya, C. Bandung, dan D. Medan. Pilihan B, C, dan D berfungsi sebagai pengecoh karena masih masuk akal. Contoh distraktor yang buruk adalah A. Jakarta, B. kucing, C. pensil, D. meja. Ini terlalu jelas salah. 9. Sesuai dengan kisi-kisi. Butir tes harus dibuat berdasarkan kisi-kisi agar materi terwakili, tujuan pembelajaran tercapai, soal terarah. Kisi-kisi memuat kompetensi dasar, yaitu indikator, bentuk soal, nomor soal, dan tingkat kesukaran. 10. Mampu mengukur kemampuan secara menyeluruh. Tes yang baik tidak hanya mengukur hafalan, tetapi juga
pemahaman, penerapan, analisis, sikap, dan keterampilan. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih lengkap dan baik. 4. Jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli. Sertakan sumber nama penulis, tahun, judul, dan penerbit. 1. Definisi menurut Suharsimi Arikunto. Menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang kemudian digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Beliau juga menjelaskan bahwa evaluasi merupakan gabungan antara kegiatan pengukuran dan penilaian. Penulis Suharsimi Arikunto, tahun terbit 2013, judul Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, penerbit Bumi Aksara, Jakarta. Dan yang kedua ada dari definisi evaluasi menurut Anas Sudijono. Menurut Anas Sudijono, evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Dalam pendidikan, evaluasi digunakan untuk mengetahui mutu dan keberhasilan proses pembelajaran. Penulis Anas Sudijono, tahun terbit 2011, judul Pengantar Evaluasi Pendidikan, penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta. 3. Definisi evaluasi menurut Ngalim Purwanto. Menurut Ngalim Purwanto, evaluasi adalah proses pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Evaluasi dilakukan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian untuk mengambil keputusan dalam pendidikan. Penulis M. Ngalim Purwanto, tahun terbit 2002, judul Prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pengajaran, penerbit Remaja Rosda Karya Bandung. Selanjutnya soal nomor 5, tentukan tingkat kesukaran dan daya beda butir soal berikut. Di sini ada responden yaitu jumlah siswa, nomor butir tes, ada jumlah siswa menjawab benar pada setiap soal. Yang pertama, untuk menentukan tingkat kesukaran diperlukan rumus yaitu P sama dengan indeks kesukaran, B jumlah siswa yang menjawab benar, bagi N jumlah seluruh siswa. Di sini ada kriterianya atau indeks kesukaran 0,00 sampai 0,30 itu sukar, 0,31 sampai 0,70 itu sedang, dan 0,71 sampai 1,00 itu mudah. Di sini saya akan mencontohkan pada soal nomor 4. Di sini bisa kita hitung jumlah siswa yang menjawab benar yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini ada 13 siswa yang menjawab benar. 13 dibagi 15 yaitu banyaknya siswa yang mengikuti tes, sama dengan 0,86. 0,86 ini termasuk ke dalam interpretasi yang mudah karena termasuk dalam 0,71 sampai 1,00. Selanjutnya saya akan mencontohkan pada butir tes nomor 10. Di sini ada 8 siswa yang menjawab benar dibagi dengan banyaknya siswa. Sama dengan 0,53. 0,53 ini termasuk dalam kategori sedang karena kategori sedang ini interpretasinya yaitu 0,31 sampai dengan 0,70. Jadi ini termasuk sedang.
Nah, selanjutnya ada menghitung daya beda butir soal. Nah, untuk menghitung daya beda, pertama hitung jumlah butir soal yang dijawab benar per satu orang siswa. Dihitung ke samping. Jika tadi menghitung tingkat kesukaran itu dihitung ke bawah, sekarang untuk menghitung daya beda dihitung ke samping, benar per satu orang siswa. Di sini kita hitung R1, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan hitung seterusnya sampai dengan R15. Setelah dihitung semua, lalu urutkan bilangan ini dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di sini ada R5, 8, R8, 8, R1, 7, dan seterusnya. Lalu ini dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua, yaitu ada kelompok atas dan kelompok bawah. Di sini R5 sampai dengan R11 itu kelompok atas. Dari R13 sampai dengan R15 ini adalah kelompok bawah. Lalu masuk ke rumus, yaitu rumusnya DP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB. Nah, di sini DP adalah indeks daya pembeda. BA banyak peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. JA banyak peserta tes kelompok atas. BB banyak peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, sedangkan JB banyak peserta tes kelompok bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari daya beda per soal. Di sini yang pertama kita akan mencari nomor 5. Nomor 5 pada R5, kita lihat apakah pada R5 ini menjawab benar. Di sini pada R5 nomor 5 menjawab salah. Selanjutnya R8. R8 menjawab benar. Dan begitu seterusnya. Nah, di sini sudah dihitung. Selanjutnya, untuk menghitung daya bedanya, hitung yaitu BA. Di sini DP sama dengan BA, yaitu banyak peserta tes kelompok atas menjawab soal dengan benar. Hitung yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 per JA banyak peserta tes kelompok atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikurang BB ada 1, 2 dibagi per BJB, yaitu banyak peserta tes kelompok bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan 7 bagi 8 sama dengan 0,87 dikurang dengan 2 bagi 7 sama dengan 0,28. Jadi 0,87 dikurang dengan 0,28 sama dengan 0,59. Selanjutnya, untuk menentukan 0,59 ini daya beda interpretasinya berapa, bisa dilihat dari sini, yaitu interpretasi daya beda. Ada lebih besar dari 0,40, yaitu sangat baik. 0,30 sampai dengan 0,39 ini baik. 0,20 sampai 0,29 ini cukup. Yang terakhir kurang lebih dari 20 ini jelek. Nah, kita lihat di sini hasil dari R5 yang sudah kita hitung tadi ada 0,59. 0,59 ini termasuk ke dalam kurang lebih besar dari 0,40, yaitu sangat baik. Jadi R5 ini sama dengan sangat baik.
Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.